Oke, oke, eee, edisi spesial kali ini di situasi COVID-19 ini, saya membuat beberapa diskusi, kolase gitu ceritanya dengan berbagai teman-teman saya yang ada di luar negeri. Eee, saya pengen mendiskusikan apa sih policy government-nya yang ada di sana menangani COVID-19 ini, pandemi ini yang terjadi di seluruh dunia. Ini benar-benar disaster luar biasa ini. Saya pernah bikin channel bahwa ini dua disaster. Bisa dikatakan human disaster gitu atau yang lain, beda sama di geodisaster, mesti gempa gitu yang terjadi sangat lokal biasanya. Ini terjadi hampir seluruh dunia dan sudah 150 negara kalau nggak salah. Inilah mengapa di channel saya berikutnya di edisi spesial ini saya membahas tentang bagaimana sih virus pandemi ini dihadapi di berbagai negara. Saya coba sebanyak mungkin negaranya, terutama 4 poin yang saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana government policy-nya. Yang kedua, itu tentang school activities atau university activities. Saya pikir karena ini ya channel saya fokus ke sana. Yang ketiga, public transportation, semacam itu public social public lah yang berhubungan dengan fasilitas umum ya, public facility lah, facility. Yang ketiga baru misalkan food supply sama kemudian harga-harga gitu. Jadi saya sekitar itu aja, nggak banyak-banyak, paling sekitar 10-15 menit. Itu channel saya akan berisi tentang itu semua di beberapa minggu ke depan. Channel kami, Kewater Channel, akan fokus ke situ di beberapa minggu, 2 minggu atau 3 minggu ke depan, saya coba fokus. Kira-kira itu. Oke, yang pertama itu saya mendiskusikan dengan sahabat saya yang ada di di Jepang. Ini adalah mahasiswa S3 di salah satu universitas di Kumamoto University. Ini di Pulau Kyushu Island. Kyushu Island itu bagian selatannya Pulau Jepang. Ini adik kelas saya. Waktu itu saya keluar, dia masuk gitu, sempat ketemu. Saya hampir selisih 2 tahun, 3 tahun kalau nggak salah. 2 tahun kayaknya. Kan saya sempat ketemu beliau. Dan dia di laboratorium, dia dosen di IPB, dia sedang studi tentang ikan atau laboratorium ikan gitu, tentang ikan, kesehatan ikan, perikanan gitu. Dia juga tentang gizi juga, gizi gitu. Di laboratorium kayak gizi, kedokteran juga ada di situ, karena kan prakteknya pakai binatang ya kalau untuk kesehatan itu. Saya juga baru tahu setelah berinteraksi di sana. Nah, dia 2 tahun dari saya dan dia sudah tinggal sama keluarganya, sama anak istrinya di sana, dan saya akan menanyakan dia bagaimana kondisi di Jepang. Karena Jepang ini cukup menarik, dia yang termasuk pertama yang bikin shock beri pemberitaan itu langsung menutup sekolah-sekolah di bulan Februari. Itu menarik tuh. Ternyata kalau nanti disimak di belakang, obrolan ternyata di bulan Februari kenapa ditutup tuh keren banget sih menurut saya. Itu di Jepang bersama sahabat saya Pak Pahya, beliau dosen IPB. Oke, silakan simak video berikutnya. Kedengaran nggak suara saya, Pak? Kedengaran. Oke, jumpa lagi di channel saya, Kewater Channel saya lagi mau bikin kolase. Jadi saya pengen tahu rekan-rekan mahasiswa, teman-teman saya, atau mahasiswa luar negeri, bagaimana nasibnya atau ceritanya, sharingnya dengan kondisi yang lagi ada pandemi COVID ini. Malam ini saya kedatangan sahabat saya, adik kelas saya lah ya, namanya Muhammad Ahya Rafiduddin. Saya manggilnya Pak Ahya, mahasiswa doktoral di Kumamoto University di Jepang. Di mana di sana ceritanya tentang COVID ini, Pak Ahya? Sebelumnya sih
baik-baik aja ya. Tapi setelah di Kumamoto tuh bulan berapa? Tanggal berapa gitu ya tepatnya? Bulan coba Mulai bulan apa? bulan Sekarang bulan awal Maret ya. Maret, oke, sebulan yang lalu ya. Ya. Nah, itu udah ada yang terinfeksi. Dengar-dengar sih itu yang terinfeksi karena apa namanya? Karena bekerja di daerah Ishikawa apa ya? Daerah Ishikawa, terus anaknya terus anaknya juga terinfeksi. Nah, dari dua itu sekarang sudah meningkat per detik ini kalau nggak salah udah nyampe 10. Pasien yang ke positif 10 orang hari ini. 789. Hah? Hari ini udah 10 orang kurang lebih. Pasien 789 itu terinfeksinya di onsen di Kumamoto City, daerah Higashi itu, Pak. Nah, karena jumlahnya juga udah meningkat ya, himbauan dari pemerintah kota itu nggak boleh weekend nggak boleh kemana-mana. Jadi kalau kayak kita mah mungkin bahasanya social distancing ya. Diharapkan jangan kemana-mana gitu. Akhir pekan. Kemudian sekolah SD, SMP, SMA itu libur semua kecuali Yochien. Yochien itu baru libur itu tanggal 24. Oke, sorry. Jadi SD, SMP, SMA udah libur. Libur dari awal Maret. Oke, kuliah dari juga. Akhir Februari kalau nggak salah. Oh ya, kuliah juga libur ya. Kuliah juga diliburin, termasuk wisuda. Wisuda tuh nggak ada. Wisuda tanggal 25 Maret. Itu biasanya kan kita ada wisuda ya tanggal 25 Maret. Nah, itu nggak ada. Nggak ada sekarang. Oke, jadi ini Pak Ahya ini di kampus Kumamoto itu di Pulau Kyushu, nanti akan dilengkapi gambarnya sama editor saya. Nah, Jepang ini kan di bulan Februari itu kan paling gesit ya ngambil action waktu itu, termasuk yang gesit ya karena mungkin dekat dengan atau gimana ya. Terus kalau nggak salah di Februari itu langsung SD diliburin kan, sekolah-sekolah itu ya. Itu di Februari ya kalau nggak salah ya. Padahal epidemik itu mulai itu rame-rame itu kan Januari itu sebenarnya. Januari itu. Januari Februari. Itu mulai start kan. Kalau Desember akhir itu kan Januari awal itu kan masih cuma di Cinanya aja gitu. Oke. Tadi saya yang heran, Yochen baru aja libur ya. Yochen itu TK. Iya. Yochen itu TK. TK itu baru diliburin tanggal 17 kemarin ya. Berarti seminggu yang lalu ya. Nah, itu katanya sih karena di Yochen itu penyebarannya nggak ada yang terinfeksi gitu ya. Tapi kalau yang di SD, SMP, SMA itu ada yang terinfeksi gitu sehingga diliburin mereka itu. Oke, jadi punya alasan lah kalau SD mungkin memang kalau nggak salah memang carrier paling kecil kan di anak-anak kecil relatif nggak ada dibanding dewasa kalau nggak salah ya, saya nggak tahu. Itu mungkin reasonnya ya. Oke, kita fokus ke pendidikan nih. Tadi 78 nomor pasien 789 kenanya itu di Ongseng ya katanya tadi. Iya. Jadi sekolah diliburin tapi aktivitas masih jalan gitu. Gimana tuh? Bener nggak itu? Iya. Oke. Jadi tetap semua kegiatan sih udah ditiadakan gitu. Event-event dibatalin semuanya. Oke. Event-event besar ya. Itu dibatalin gitu ya. Tapi aktivitas sehari-hari tetap ada. Pakai masker gitu-gitu jalan kan ya, tetap sehari-hari ya. Iya, standar itu. Oh, standar. Kalau di sana udah biasa sih orang Jepang pakai itu. Nah, ini biar tahu ya Ongseng itu channel saya biar tahu Ongseng itu kan budaya mandi bareng itu ya.
di kolam yang sama gitu, itu tertular di situ ya otomatis positif. Kalau itu nggak mungkin, kalau satu positif masih positif semua itu ya Pak. Ya. Iya. Nah, saya dengar nih, jadi efek ke kuliahan ya, jadi ternyata kuliah juga libur mulai Februari bersamaan dengan SD tadi. Yang kedua, acara-acara event wisuda kosong, ya kan? Kuliah Ya, nggak di wisuda, conference, semuanya dibatalin. Oke, akademik yang gathering nggak ada lah ya. Kalau kuliah online ada nggak tuh? Nggak ngedengar sih. Mungkin sih ada ya, tapi sejauh ini sih saya nggak ngedengar ada apa enggaknya. Karena mahasiswa S3 kan nggak ada kuliah sebenarnya kan, jadi nggak tahu mungkin ya. Tadi dari S1 gitu ada nggak yang online gitu katanya? Kalau di Bandung nih ya, kalau di Indonesia, itu kuliahnya jadi kuliah online gitu, pakai Zoom kayak gini-gini. Di sana gimana tuh? Kalau kata pembimbing saya sih nggak ada yang disarankan online, tapi karena sistem baru kali ya, jadi harus beradaptasi juga gitu, dan belum pernah pakai juga kayaknya. Sehingga sih butuh waktu untuk adaptasi lah ibaratnya mah begitu. Tapi mungkin juga akhir ya, saya nggak tahu ya. Kalau di sana kan Maret itu kan akhir end of semester, ketika Februari itu kan bisa dikatakan sudah di ujung lah gitu ya. Jadi mungkin ketika di close nggak ada kuliah juga oke aja gitu kali ya. Oke, menarik sih. Jadi close-nya tuh timingnya pas gitu. Kalau di Indonesia sekarang ditutup, semesternya kan masih panjang gitu loh, Pak. Jadi kayaknya di sana juga keputusannya sangat tepat sekali, gila ya sama pendidikan ya. Jadi terukur bener, kita di close itu memang sudah hampir akhir semester gitu. Jadi risetnya juga nggak banyak pelajaran ketinggalan lah, kira-kira kayak gitu. Oke, kemudian saya pernah dengar nih, barusan saya kontak si Richard, katanya pasien 10, 11, 12 itu dekat kampus, itu gimana tuh? Belum tahu saya itu. Oh, baru yang isu 10, aja 11, 12 belum tahu. Baru isu aja ya? Mungkin. Terus berarti kalau kampus pasti social distancing, otomatis lah ya. Kalau ke kampus hanya aktivitas lab, social distancing, pakai masker itu udah normatif lah ya? Iya. Labnya mejanya diatur kembali nggak itu? Jadi kan kalau dulu, tapi di sana juga udah privasinya terjaga sih ya, di meja lab. Iya, sendiri-sendiri kan. Jadi sebenarnya nggak ada social distancing pun, mejanya juga udah social distancing di sana ya? Iya. Saya lupa, saya udah oke. Jadi tetap nggak perlu perubahan yang signifikan lah ya di kampus itu secara kehidupan ya, lab tetap jalan, riset tetap jalan gitu ya. Hanya yang gathering aja nggak jalan. Oke, terus kalau aktivitas kumpul-kumpul gitu sesama WNI masih jalan nggak tuh? Nggak, itu udah ditinggali, itu udah nggak diperbolehkan. Terus sholat Jumat juga dipersingkat sekarang. Sholat Jumat itu jam 1:50, jam 12:50 sampai jam 1 nggak boleh sholat sunnah. Jadi sholat sunnahnya di rumah masing-masing. Tapi masih bisa sholat Jumat. Oke. Tapi prinsipnya aktivitas, kalau kita kan orang Indonesia di sana kan, dulu kita suka gathering, otomatis udah nggak ada lah ya sekarang. Nggak ada, udah nggak ada. Nggak berani lah pokoknya, pasti ditegur. Kemudian sholat Jumat juga dimodif lah. Dari mulai lebih singkat, lebih spasi gitu. Wah, jadi ada satu lagi nih saya tadi dengar, akhir pekan, sejak ada 789, akhir pekan nggak boleh keluar gitu ya tadi yang terbaru ya? Iya, betul. Ini menarik nih. Jadi begitu ada angka 789 pasien positif, akhir pekan nggak boleh bergerak ini. Jadi bisa dikatakan akhir pekan itu off gitu ya?
Ya. Ini bisa belajar Indonesia nih gitu. Karena akhir pekan kan orang kan pengen keluar gitu macam-macam gitu, jadi langsung di close gitu. Ini bisa dicatat nih kalau menurut saya kalau belajar di Indonesia kayak gini. Jadi saya ceritain Indonesia nih buat perbandingan nih. Jadi di Indonesia ini di Bandung ini ada dengar-dengar ada tiga sumber. Jadi ada kelompok Lembang, ada kelompok Kerawang, satu lagi saya nggak tahu, lupa, saya nggak perhatikan. Nah, tiga ini ada yang positif. Jadi misalkan di Lembang tuh ada kegiatan keagamaan, katanya diikutin 1.000 orang. Nah, ada yang positif meninggal, udah terus 1.000 ini dikejar nih caranya, di tracing. Kebayang tuh 1.000 orang tuh, ODP semua itu. Terus yang di Purwakarta tuh ada yang meninggal 1, terus ada yang positif, meninggal saya nggak tahu, ada yang positif, sampai Pak Wakil Wali Kota kena, udah di tracing. Ini geng-geng acara pertemuan Kadin gitu. Nah, sekarang kebijakannya itu masih social distancing. Minggu kedua, 2 minggu itu social distancing, sekolah diliburkan, social distancing, work from home. Nah, sekarang baru setelah minggu kedua nih, baru tuh jalan-jalan utama dikurangin, Pak. Jalan-jalan diutamain. Jadi kita sekolah di libur itu sebenarnya dengarnya dari Jepang juga itu, jadi ikut-ikutan kita. Gitu. Oke, saya pikir cukup menarik ya. Saya kasih garis besar. Jadi yang pertama untuk belajar di Jepang, yang pertama itu ini pelajaran dari Jepang COVID. Yang pertama itu sangat cepat pengambilan keputusannya. Waktu itu saya appreciate gitu. Waktu itu Jepang itu awal Februari udah langsung sekolah diliburkan. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, kalau social distancing macam-macam itu normatif lah, itu nggak usah dikomen lah, masker, cuci, washer, itu udah normatif lah. Yang ketiga tadi kampus juga diliburkan kecuali TK, terus tidak ada perubahan yang besar ya di kampus ya, karena memang kan tempat duduknya memang udah. Jadi kalau di kampus di luar negeri itu di Jepang itu dikasih meja tiap student, begitu tingkat S1 akhir, S2 dan S3 itu dikasih meja kerja satu, dan memang udah berjarak gitu, nggak mungkin saya deket-deketan, otomatis nggak usah ada perubahan gitu. Terus ini yang menarik, akhir acara-acara gathering semuanya di cancel. Yang kelima adalah begitu menginjak 789, 8, 9, 10 atau 9 itu akhir pekan tidak perlu dibolehkan berjalan di akhir pekan. Oke Pak, thank you banget, pelajaran menarik. Saya lagi mau bikin kolase Pak, di Jepang gimana, di Malaysia gimana, dan macam-macam. Moga-moga bisa belajar dari sini. Thank you ya. Rekamnya udah dulu, kita lanjut ngobrol offline. Oke, thank you semuanya. Jumpa lagi di channel saya berikutnya. Dadah.